Jadi kita tidak berfokus sama pekerjaan informal atau yang terkait dengan menjadi asisten dari sebuah keluarga gitu ya. Siapapun bisa mendaftar dan bisa masuk ke pre-screening form kita. Websitenya www.gapai.id. Nah di situ itu kita tanyakan, yang pertama kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Dari applicants itu mungkin yang lolos menjadi qualified candidates itu di angka 20-30%. Gitu. Masalahnya biasanya di bahasa Inggris. Halo Sobat Bizkom, jumpa lagi di Bizkom Podcast, sebuah podcast yang menjadi ajang kita untuk membahas tentang komunikasi, kewirausahaan, dan juga bisnis. Jadi hari ini kita seperti biasa akan membahas suatu topik yang akan menghadirkan juga narasumber yang pasti akan menarik. Bersama saya Katrini Natisarasia yang selalu didampingi oleh rekan dari Swamedia Inc. Ya, saya Dede Suryadi, redaktur majalah Bisniswa, bagian dari kelompok bisnis Swamedia Group. Kita akan berbincang tentang tema yang sangat menarik ya, tentang bagaimana kita mendapatkan peluang pekerjaan di luar negeri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Swamedia Inc. Dan biar Anda mendapatkan update tentang bisnis dan informasi entrepreneurship lainnya. Oke, jadi hari ini kita akan bersama founder dari Gapai ID ya. Selamat datang Mas Radityo. Selamat datang Mas Radityo. Apa kabar? Panggilannya Mas Tio ya? Mas Tio dari Gapai ID. Gapai ID. Jadi Gapai ID itu adalah suatu startup kan? Startup. Jadi startup yang fokus kepada pemberdayaan tenaga kerja Indonesia untuk dikirim sebagai tenaga kerja yang well prepared and well educated and everything, yang udah siap untuk diarahkan ke negara-negara lain tempat tujuan atau negara yang membutuhkan. Untuk ngobrol lebih detailnya seperti apa sih Gapai ID ini berkiprah, yuk kita mulai. Mas Dede mulai. Baik, terima kasih Mas Tio ya panggilannya dari Gapai ID. Ya tentu kita ingin tahu dulu tentang Gapai, bahwa tadi Mbak Catherine udah bilang tentang Gapai adalah startup yang memberikan peluang buat tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan peluang kerja di luar negeri ya, pegawai migran ya. Ini apa nih motivasi Mas Tio mendirikan Gapai ini, dan sebenarnya memang berpeluangkah memang menghadirkan orang-orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri? Sure. Pertama-tama terima kasih banyak Mas Dede, Mbak Catherine for having me di podcast Bizkom. Mungkin aku coba sharing terhadap motivasinya ya. Jadi pertama kali Gapai dibentuk adalah melihat sebuah kebutuhan real dari dinamika pasar yang kita amati gitu. Kita melihat pertama di negara maju itu ada dua fenomena ya. Low birth rate, tingkat kelahiran yang sangat rendah, dan aging population yang menyebabkan shortage employee atau workforce. Dan ini masif. Kita lihat Jepang, kita lihat Jerman, kita lihat negara-negara maju pada umumnya, mereka butuh in millions. Jerman butuh 5 juta, Jepang butuh, dari kita sendiri 350 ribu, kebutuhannya luar biasa besar. Sedangkan Indonesia as a emerging country diberkahi populasi yang luar biasa besar. Angka produktif populasi kita tuh di atas 100 juta. 100 juta angka di usia produktif yang sebetulnya kita melihat kerja luar negeri ini sebagai langkah transformatif. Langkah transformatif di mana mereka itu bisa mengubah trajectory hidupnya, mendapatkan culture baru, mendapatkan international experience, dan lain-lain. Itulah yang memotivasi kita start Gapai. Karena kita lihat bahwa if we can connect these two, ini ada sebuah daya transformasi yang besar gitu. Mungkin itu. Betul. Dan Gapai ini berdiri tahun berapa? Iya. Jadi Gapai ini berdiri atas proses inkubasi dari pemodal Ventura
bernama Antler di tahun 2022 okay. dengan ide yang berbeda gitu. Jadi initially kita menciptakan learning management system EdTech pada waktu itu untuk blue collar worker. Nah dari situ kita melihat pandemi resides, dia menurun dan kebutuhan untuk pivot tuh tinggi jadinya. Akhirnya kita melihat bahwa peluang penempatan pekerjaan di luar negeri ini sebagai langkah pivot yang kita ambil. So 2022 kita pivot, 2023 kita mencoba beriterasi, dan 2024 ini adalah growth yang kita lagi fokuskan untuk bisa menciptakan. Negara mana aja ya yang dituju? Iya, jadi memang ada ragam negara gitu ya. Tadi kita bilang Jerman, Jepang, Korea yang membutuhkan luar biasa besar. Kendalanya di bahasa. Ke Jerman butuh bahasa Jerman, ke Jepang butuh bahasa Jepang. Jadi kita melihat negara yang GDP per kapitanya lebih tinggi, tetapi kebutuhannya bahasa Inggris. Nah, kita sampai di 6 negara sekarang, di 2 kontinen ya, atau benua. Satu benua di Timur Tengah, yang satu di Eropa Timur. Nah, di Timur Tengah itu kita terkonsentrasi ke GCC, Gulf Country Continent, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, dan UAE. Di Eropa Timur itu di Hungary dan Romania. Karena Eropa Timur itu workersnya pada ke Eropa Barat. Mereka sulit. Krisis ya. Ini yang kita coba fill the supply and demand gap. Betul. Jadi kalau bisa dibilang ini yang dibantu oleh Gapai adalah bukan TKI tapi lebih seperti yang lebih a bit profesional, yang tadi lebih informal. Terus kemudian levelnya itu apakah entry level atau juga ada managerial level atau gimana tuh? Sure. Jadi betul Mbak Catherine, jadi kita tidak berfokus sama pekerjaan informal atau yang terkait dengan menjadi asisten dari sebuah keluarga gitu ya. Jadi semua job yang ada di Gapai itu adalah bekerja dengan perusahaan dengan jenjang karir. Nah, kita tuh punya 4 klasifikasi. Pertama entry, kemudian kedua foundation, ketiga profesional, dan keempat expert. Entry ini even dia lulusan SMA SMK tidak memiliki pengalaman kerja bisa. Bisa. Tetapi butuh bahasa Inggris. So these are general workers. These are people work in factory dan lain-lain yang tidak butuh. Nah, kalau foundation dia butuh 1 atau 2 tahun pengalaman relevan, waiter, cashier, dan pekerjaan-pekerjaan profesional yang membutuhkan service. Dia butuh melayani orang, dia butuh untuk handling komplain. Profesional ini lebih mature, tapi kita konsentrasinya tidak ke manajerial tapi ke skill. So di profesional ini yang sudah butuh pengalaman spesifik dan skill spesifik. Cook kita tahu, sous chef, terus kita juga melihat barista. Dan pekerjaan-pekerjaan di level itu. Di manufacturing tuh ada operator yang dia bisa udah mengelola mesin CNC dan lain-lain gitu. Nah, kemudian baru ke yang expert. Nah, expert ini yang sudah butuh pengalaman, sertifikasi kayak nurses, welder gitu, IT engineer, teachers, seperti itu. Melihat potensi pasarnya, kita konsentrasi di entry dan foundation sekarang untuk bagaimana merealisasikan menggapai mimpi sebanyak-banyaknya potential workers itu sendiri. So pertanyaan selanjutnya, Gapai yang rekrut, Gapai yang mencari, atau ternyata sudah sebanyak itu orang yang mencari? Yes, this is interesting. Ketika bicara tentang how to gitu no doubt teman-teman itu memiliki impian dan motivasi yang sangat tinggi untuk kerja di luar negeri. But how? Kemana? Dengan siapa? Whether this is legit or not? Mulainya dari mana nih? Itu yang paling penting. Am I being scam? Those kind of questions yang muncul di sana. Jadi I think esensinya adalah clarity dan transparency of the job itself. Jadi ketika Gapai declare ini employer siapa, living conditionnya seperti apa, take home pay-nya berapa, all of the requirement dan lain-lain kita buka. Nah,
itu secara organik applicants tuh masuk gitu. Kita ada highest itu 4.000 applicants per month. Wow. 4.000 applicants per month. Itu dari seluruh Indonesia dari ya. Maksudnya nggak Indonesia. cuman kayak bisa bilang gini, yang pengen keluar negeri sih cuman orang-orang kota besar aja, nggak kayak gitu ya ternyata. Not at all. Itu levelnya apa? SMA, S1 atau berapa? Bagaimana tuh? Ya, menariknya kalau dilihat dari profilnya terbanyak memang lulusan SMA SMK. Oke. Sebagai profil. Kontinen yang paling besar tuh pertama Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, DKI, kemudian surprisingly NTB. Lombok. Nah, memang itu menjadi pool lah ya, yang memang sudah memiliki relasi atau network yang kerja ke luar negeri, sehingga dia get used to the mindset. Tapi mungkin klasifikasinya seperti itu. Karena ya itu tadi sih Mas Dede, kalau bisa kita bilang ya, semakin kesini semakin orang itu banyak yang punya mimpi untuk punya kesempatan bekerja di luar, karena mungkin ya sekarang referensi banyak banget ya, mau dari internet, mau dari buku, mau dari apapun, bahwa ya banyak perbedaan gak cuma culture, tapi mungkin work culture-nya, terus gimana di sana, safety-nya dan lain-lain. Itu menarik sih, maksudnya kayak tadi ya, di sana shortage, di sini kelebihan gitu kan ya. Nah, kalau sekarang setiap kali employer atau negara ya kan, mereka pasti punya requirement, minimum requirement. Apakah Gapai juga menyiapkan itu sehingga fit akhirnya? Yes. Jadi memang strategi bisnis dari Gapai adalah digitally driven. Kenapa itu penting? Karena memang dua sisi ini terkait dengan kebutuhan yang besar. So ketika kita melakukan proses secara konvensional, konsekuensinya waktunya jadi panjang. So apa yang kita lakukan bersama employer adalah mereka bisa push mereka sendiri punya job dengan detail yang lumayan dalam. Seberapa misalnya contohnya, apakah dia boleh menggunakan hijab, for example, that's something uncommon gitu ya. Terus habis itu a bit of detail. Bagaimana kondisi mesnya, terus kemudian dia kerja berapa lama, lemburnya berapa, all those kind of questions tuh ada di dalamnya. Requirement, kemudian screening mechanism, interview mechanism, dan benefits yang ada di sana. So, mereka bisa post sendiri atau kita assist. Nah, ini adalah satu query data dari employer. Query lain adalah kandidat dengan hasil pre-screening dan CV-nya mereka. Nah, ini ketika di parse, ada matchmaking capacity. So kita bilangnya adalah matchmaking algorithm. So this query data ketemu this query of data membuat scoring system. Jadi kita nggak nge-review semuanya CV satu persatu, tapi relying on the technology. Misalnya, kandidat A compatibility-nya dengan job ini 80. Itulah yang kita suggest. Berarti sudah ada score ya masing-masing. Score. Nah, ini yang mengenable kita bisa mengklasifikasikan 4.000 applicants itu mana yang qualified workers, mana yang need to be upskill, mana yang masih low qualified workers, dan apa yang kita harus lakukan dengan mereka. So itu teknologi bisa mengenable that kind of scalability, karena ya kalau konvensional nggak akan ketemu tuh. Betul. Dengan teknologi lebih memudahkan gitu ya. Exactly. Rata-rata dari 4.000 itu apa? Lebih masuk kemana gitu? Atau cocoknya di mana? Ya, jadi memang kalau bicara tentang karakteristik dari Indonesian workers, surprisingly, basic English-nya rata-rata ada. Jadi kan problemnya kita bilang kayak, wah kemampuan bahasa Inggrisnya yang problem gitu. Tapi in reality kemampuan bahasa Inggrisnya ada, karena kita ada assessment English test. Confidence-nya yang masalah. Jadi ketika dia dihadapkan dengan user, terus foreign working, speak a bit fast gitu, dia langsung panik. Jiper ya. Biasa itu. That's a problem. Yang kedua, ketika bicara dengan innate quality of Indonesian worker, itu ternyata hospitality-nya, warmnya dia, capacity dia untuk melayani, empathy-nya dan lain-lain. Memang ketika bicara di competitiveness di global workforce, kita bagus sekali di hospitality. Betul. Itu udah bawaan. Bawa Indonesia ya. Ada, gitu ya. Dan itu yang sangat dihargai oleh employer. Dan kita nggak nyadar kita punya itu. Gitu. So ketika kita menempatkan 100 tenaga kerja ke Hungaria kemarin di Budapest Airport, one thing yang employer
sampaikan ke kita adalah you are actually importing smile. Jadi itu kelebihan orang Indonesia ya, iya, ramah gitu ya. Betul. But kita juga melihat work ethicnya, kemudian compliance-nya terhadap rules and regulations dari company dan lain-lain. Indonesia mungkin karena culturally diverse, kita biasa adapt terhadap circumstances tertentu dan kita cenderung comply. Nah itu yang membuat kita semakin confidence bahwa di hospitality entry level ini menjadi sebuah opportunity yang besar sekali buat teman-teman di Indonesia yang belum punya akses. Gitu. Kalau sampai sekarang kira-kira sudah memberangkatkan berapa tenaga kerja? Yes, jadi dari tahun yang berjalan kita udah menempatkan 300 tenaga kerja. Kita target itu di 500 akhir tahun ini dan 1000 di tahun depan. 300 itu dari 2022 ya mulainya kan? 300 itu kalau 2022 itu kita belum. Oh belum. Masih developing 2023 itu juga mid year kita. Jadi full year-nya baru 2024. Baru 24, 300. Mayoritas kemana dan apa mereka pekerjaannya? Hospitality itu 60%. Yang tadi di airport ya? Iya. I think around 50-50. Eropa 50%, 50%-nya lagi Middle East. Konsentrasinya rata-rata di Saudi, Qatar, Kuwait, dan Hungaria, Romania tadi. Laki perempuan situ? Atau seimbang atau komposisinya gimana tuh? I think a bit of pria lebih banyak sih. Lebih banyak ya. Itu tadi sih, ntar ada pertanyaan lagi. Tapi kita kayaknya harus break dulu. Kamu menarik nanti ya. Oke, Sobat Bizkom, pembicaraan yang menarik ya, karena selalu kita upayakan untuk punya sesuatu knowledge baru, banyak banget ternyata cerita-cerita di luar yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu bahwa kita tuh punya Gapai ID. So biar kita bisa hadir terus-menerus memberi hal-hal baru, tolong juga tadi seperti yang Mas Dede sampaikan, like, comment, share, dan subscribe di Bizkom Podcast. See you, kita break sebentar. Kami adalah Gapai, solusi bagi kamu yang ingin bekerja di luar negeri. Didasari banyaknya pencari kerja di Indonesia dan tingginya kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, Gapai hadir untuk mewujudkan mimpi kamu. Di sini, kami dapat mencarikan pekerjaan sesuai impian dan kemampuan kamu. Didukung teknologi digital, kami memastikan proses yang lebih mudah dengan biaya yang lebih terjangkau dan transparan. Telah dipercaya oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di berbagai negara. Gapai sudah membantu lebih dari 300 kandidat menggapai pekerjaan impian mereka. Sekarang giliran kamu. Jadilah penggapai mimpi selanjutnya. Raih mimpimu bersama Gapai. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective and also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Ya, jumpa lagi kita masih bersama Gapai Adi dan Mas Tias di sini. Tadi tuh sebelum kita break ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kan tidak bisa dipungkiri nih orang Indonesia tuh komunal banget, rasa kekeluargaannya tinggi, Mas. Gitu. Terus kemudian harus pergi untuk jarak waktu yang jarak yang jauh
terus kemudian waktu yang lama gitu. Punya nggak sih kendala-kendala kalau ternyata ini cita-cita nih, dia dapat nih, terus pas begitu di sana ternyata nggak bisa. Ternyata aku kalau nggak makan nasi itu nggak bisa, atau aku kangen banget gitu. Nah kalau kayak gini kan berarti pas waktu mau berangkat akan ada brief, akan ada encouragement, dan yang pasti Gapai juga mau terus profesional kan ya. Untuk mencegah hal seperti ini gimana sih, mengingat kita orang yang sangat komunal, yang sangat kekeluargaan dan lain-lain. Sure, interesting question. Thank you Mbak Catherine. Jadi salah satu message yang kita fokuskan ke kandidat yang dikaruniai kesempatan untuk kerja di luar negeri adalah ini bukan hal mudah. This is not a dream. This is not a paradise. Bahkan kita selalu melihat teman-teman yang berangkat tuh lebih entrepreneurial daripada kita. So dia tinggalkan keluarganya, dia go out from their comfort zone, keluar untuk masa depan yang lebih baik. Kurang entrepreneurial lagi, apalagi seperti itu. Jadi kita selalu fokuskan bahwa the first 3 months it's the toughest pasti itu. Jadi mereka pasti akan menemui kondisi yang baru, work ethicnya beda, professionalismnya beda dan segala macam, dan mereka harus fokus ke sana. Terkait communal, yes definitely. Jadi orang Indonesia ketika dia berangkat, biasanya berangkat itu mungkin ber-10, ber-20, itulah keluarga mereka di sana. Dan keluarga itu, ritual di Gapai itu tidak hanya mendampingi post penempatan dan berinteraksi, tapi kita menetapkan, kita bilang Pak RT-nya gitu ya, atau leader dari batches of itu untuk menavigasi suatu hal yang non profesional, non teknis ya. Gimana perasaannya satu sama lain, bagaimana dia blending dengan community yang baru, bagaimana dia feel belong dan lain-lain. Nah itu somehow really effective karena ya memang secara sadar orang Indonesia itu communal dan tinggal di Indonesia itu inherently nyaman. Betul. Berbeda dengan misalnya migrants dari India emang dia udah frustrated, dia harus keluar gitu. Indonesia looking back, no it's good. Dan lain-lain. Jadi itu yang kita termasuk juga kalau kita mau bicara tentang bahwa bagaimanapun ya, mau se-safe apapun, bagaimana kita bisa memprotek supaya nol nih adanya diskriminasi atau eksploitasi, atau memang udah dikasih tahu ya kita nggak pernah tahu di sana apa yang akan terjadi atau gimana tuh? With our limited experience, fortunately discriminations dalam level yang unethical tuh belum ada yang terjadi. Tapi discriminations dalam hal merit itu terjadi. Meaning kalau you bisa deliver your work secara profesional dan you can commit terhadap apa yang dikasih tasnya, dia pasti akan di-respect. Betul. Nah ini yang menurutku kata kunci yang sangat penting. Bahwa keberadaan Anda di level profesional adalah bagaimana you deliver your professional works di sana. Nah penempatan-penempatan yang kita dapatkan di negara-negara tujuan kita itu require professionalism, hard work, dan komitmen gitu. Nah ketika dia bisa show, itu biasanya pasti ada isu lah. Employer bilang kok ini kayak gini, itu kayak gitu dan segala macam. Tapi poinnya adalah you understand the issue and you resolve it sebelum itu gone worse gitu ya. Jadi kita nggak tinggalin, tapi kita coba hadir dan kita coba membimbing mereka untuk mendeliver yang terbaik. Berapa lama tuh Mas membimbing mereka atau mendampingi mereka itu? Biasanya setelah 3 bulan they get used to it. Dia tahu role-nya, dia tahu gimana, bahkan dia lebih cepat accelerate-nya gitu. But the first 3 months is actually the most crucial part. Makanya per minggu kita dampingin, kita kasih kita jadi bridge lah. Employer ngomong apa, dia ngomong apa, dan kita facilitate. Nah, ketika isu itu dibentuk, komunikasi dijalin, itu always productive. In a sense, dia tahu apa yang diharapkan, employer tahu gimana communicate sama mereka. Tapi that
issue of communication, unfit expectation itu selalu ada. That's the reality. Dan dimanapun lah ya, nggak cuma di sana gitu, sini juga sama. Nah, Mas Dede nih, kayaknya banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain. Nah ini menarik, agak teknis aja. Kalau misalkan kita tertarik ingin mendapatkan penempatan kerja di luar negeri gitu ya, itu gimana caranya dengan bantuan Gapai ini? Yes. So funnel utama kita di website. Di sana siapapun bisa mendaftar dan bisa masuk ke pre-screening form kita. Websitenya www.gapai.id. Nah di situ itu kita tanyakan, yang pertama kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa dan akan ada pre-assessment bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, apakah mendapatkan izin dari orang tua atau keluarga untuk bisa kerja di luar negeri. Habis itu dia upload CV-nya. Nah, ketika upload CV itu terjadi, bakal ada 2-3 hari matchmaking gitu. Nah, dari situ dia akan direkomendasikan ke posisi-posisi yang dimiliki oleh Gapai. Jadi kita more on delivering what best for the candidates rather than punya card job yang banyak. Karena mungkin itu tidak relevan dengan mereka. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, dia akan initial interview dengan recruiter dari Gapai. Nah, kita ngevalidate English skills-nya, background-nya, dan lain-lain. Itu apa online apa langsung? Online. We do mungkin 50-100 interview per hari di Gapai sekarang untuk melihat kualifikasi dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah, baru dia akan di schedule interview dengan user, dan dari situ ada employment offer. Kalau dia masuk, dia dapat employment offer. Kalau dia masuk employment offer, dia masuk ke dalam dokumen proses untuk menuju keberangkatan. Kurang lebih seperti itu. Itu sampai berapa orang? Kalau sampai tahapan itu yang gugur berapa banyak tuh? Nah, conversionnya masih sangat tinggi ya. Jadi dari applicants itu mungkin yang lolos menjadi qualified candidates itu di angka 20-30%. Gitu. Masalahnya biasanya di bahasa Inggris dan pengalaman kerja yang memang belum fit dengan apa yang dibutuhkan. Nanti kalau misalkan udah match, memang akan terpilih, nanti akan ada training-training yang memang belum dikuasai oleh si calon ini. Betul. Jadi ketika dia sudah mengikuti English test, CV-nya akan ada gap analysis. Dia ini terhadap job yang kita miliki jaraknya berapa jauh? Boleh kasih contoh nggak, misalnya buat ke Jerman lah contohnya apa gitu? Misalkan untuk tenaga kerja apa, kualifikasinya apa, lalu apa yang dibutuhkan? Kalau entry, mostly dia bekerja di general facilities dengan skill yang nggak terlalu besar, tapi B2 bahasa Jerman misalnya. Itu yang paling susah. Gitu. Jadi ketika dia sudah, semestinya bisa masuk ke dalam klasifikasi tertentu. Tapi kalau dia masuk dengan pengalaman perawat misalnya 5 tahun tuh jauh lebih memiliki chances yang besar tinggal bahasanya doang. Cuma 2 itu sih indikatornya, nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Gitu. Kalau penentuan salary-nya itu dari mana? Dari perusahaan sana? Dari perusahaan. Jadi dari semua requirements tuh udah ada basis salary dan biasanya kontrak dari migrant worker itu all inclusive ya. Dalam artian gaji yang dia terima X, tapi dia sudah termasuk tempat tinggal, insurance, duty meal, transportation. Jadi ketika dia dapat salary itu ya dia benar-benar dapat salary itu. Nah, mungkin terkait model bisnis ya, kita pengen tahu nih, Gapai ini dapat untung dari mana tuh Mas? Artinya apakah memang ada fee yang harus dibayar oleh para tenaga kerja tersebut terhadap Gapai atau bagaimana? Jadi untuk dalam proses rekrutmennya itu tidak ada biaya sama sekali buat kandidat. Bisnis model kita 2. Pertama dari employer seperti headhunting bisnis pada umumnya, success fee. Jadi per penempatan biasanya kita mendapatkan 10-15% dari gaji tahunan mereka. Gitu. Jadi itu bisnis model utama. Kemudian buat tenaga kerja yang mendapatkan employment offer, kita bertindak sebagai travel agent juga buat mereka. Jadi kalau belum punya paspor, dia butuh bikin medical check up, dia ngurus SKCK, mengurus dokumen prosesnya, itu ada satu administrative proses yang kita package menjadi price. Nah ini mungkin ranging nggak semuanya juga punya ready cash gitu. Jadi ada program kita bilangnya financing juga untuk yang jelas kita mewajibkan teman-teman yang mau melanjutkan itu untuk down payment 20%. Ketika dia
make investment dia lebih serius gitu. Yeah. Dan kita bisa jaga komitmennya dia untuk follow through, tapi 80% itu bisa dibayarkan secara bertahap. Setelah bekerja. Jadi 2 bisnis model. Gitu. Jadi memudahkan sekali buat para yang pingin kerja di luar negeri gitu. Iya, dan sebagai loan, this is a very productive loan karena itu digunakan untuk meningkatkan pendapatannya dia sehingga dia bisa mengembalikan loan tersebut. Kalau untuk training-trainingnya apa ada biaya juga nggak? Misalkan ada kekurangan di skill apa gitu, harus di training sama Gapai, apakah ada fee yang harus dibayar juga? Ya, jadi berbeda terkait dengan employer-nya. Oke. Jadi mostly kalau bahasa Inggris dan dia belum bisa, kandidat harus pay upskillingnya sendiri. Kursusnya milih atau harus digapai atau gimana? Kalau bahasa Inggris misalkan? Kita bebaskan, cuman kita siapkan facility. Yang jelas ketika dia interview dia harus bisa menguasai bahasa Inggrisnya. Dikasih time limit mungkin harus sekian lama gitu, karena mungkin ada panggilan dari sana gitu nantinya. Betul. Ada time limit dan dia bisa mengelola waktunya sendiri di situ. Tapi ada juga employer yang sudah mau invest di upskillingnya. Employer dari Jerman, employer dari Jepang itu willing to provide upskilling. Nah, tapi kita harus seleksi secara maksimal nih. Candidates yang benar-benar motivated, committed, itu siapa yang kita bisa facilitate this kind of model gitu. Jadi ya kita mau bantu, tapi kita pengen pastikan dia punya komitmen level yang tinggi gitu. Bahwa ini adalah sesuatu yang you take seriously. Betul. Karena this is something that can change your life, but you need huge commitment dari sisi kalian. Ini yang kita lihat itu ya Mas Dede gitu, bahwa angka pengangguran di kita juga masih tinggi kan. PHK juga lagi tinggi nih Mbak. Nah kan hampir tiap hari kita dengar perusahaan yang kayak wow dia sampai di level PHK gitu. Sementara startup seperti Gapai Adi ini kan punya kontribusi yang nantinya akan menjadi makin besar nih. Banyak yang bisa kita kirimkan. Maksudnya berkontribusinya nyata nih gitu, bahwa membantu untuk menempatkan tenaga-tenaga kerja supaya ya well employed di negara lain. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah ini cukup membantu itu semua? Apakah kita ini kayak banyak ribetnya atau ternyata sudah sekondusif itu untuk misalnya kita mengirim pekerja migran keluar? Aku pikir setelah aku masuk ke dalam industrinya, melihat bagaimana mindset dan implementasi government dalam segi policy itu sangat konkret untuk melindungi. Meaning kita nggak bisa menempatkan atau bekerja sama dengan employer kalau belum di-attest sama KBRI. KBRI itu ngeliatin ini employer gajinya berapa, terus habis itu penempatannya kayak gimana dan segala macam, dan dia cap. Orang per orang gitu itu per demand letter. Per demand. Misalnya kita dapat dari Budapest Airport dia butuh 100. Nah itu dibacain tuh employment contract-nya seperti apa, you punya facility seperti apa dan segala macam. Jadi kita dibantu justru sama pemerintah Indonesia, khususnya KBRI, untuk melihat bahwa this is good for my citizens. Betul. Di attest baru kita muncul yang namanya SIP, surat izin pemberangkatan, kita bisa melakukan proses rekrutmen di sisi kita. Nah, prosesnya memang kompleks. Aku pikir ketika digitalisasi ini terjadi dan ini bisa di-streamline bakal sangat mudah gitu. Tapi ini memang administrasinya cukup dynamic gitu, banyak yang harus dilakukan. Tapi terkait purpose aku sangat setuju bahwa tidak boleh tenaga kerja di Indonesia kerja ke luar negeri tanpa assurance terhadap pekerjaan itu sendiri. Dia harus tahu dia sampai sana kerjanya kayak gimana, seperti apa, employer siapa, kontraknya seperti apa dan segala macam. Jadi ketika kita melihat opportunity ini, mindset pemerintah melindungi, kita justru ingin menjadi player yang bisa mendigitize ini, jadi elemen protectionnya kuat, tapi at the same time elemen time to departure-nya juga cepat. Gitu. Karena ada yang mengurus dokumen ini menunggu sampai 4-6 bulan gitu, dan bahkan karena masalah visa dan segala macam kita pun experiencing delay gitu. Nah memang ini adalah faktor yang menjadi challenge juga di Gapai. Regulatory change, visa, immigration. Berarti timnya banyak dong di Gapai. Ada berapa orang nih? Karena masih early stage kita nggak terlalu gede sih. Tim kita total 25. 10 tim itu tech, product, developing the platform, etc. Co-founding tim memang cukup gede, berlima kita. 5 tim itu business,
client acquisition, social media, candidate acquisition, dan 5 orang lagi operation, screening, interview, dan lain-lain. Kalau yang perwakilan di tiap negara itu bagian dari Gapai atau? Masih partners. Partner. Jadi itu supporting partners kita di negara tertentu, tapi belum satu entity. Berarti itu orang Indonesia apa orang bule? Ada lebih banyak orang luar. Orang luar, oke, baik. Partner kita yang di negara tujuan. Negara menarik. Rasanya masih banyak yang mau ditanyain ya. Menarik sih ya. Jadi kalau ada yang pengen, Sobat Biskom yang pengen tahu info lebih banyak, apakah bisa mengakses di websitenya juga? Ya, website, Instagram, kita quite active, communicate with potential candidates di sana. Kalau ada pertanyaan biasanya kita tampung di sana, dan bisa berinteraksi. Ketika apply pasti akan masuk ke dalam pre-screening prosesnya. Websitenya tadi www.gapai.id. Kalau Instagramnya? @gapai_id. Oke. Menarik sih ya. Sobat Biskom, kita tunggu ada closing statement nih dari Mas Tio untuk semua Sobat Biskom yang tertarik gitu. Dengan segala tadi informasi ini, siapa tahu semua banyak punya cita-cita pengen kerja di luar. Monggo Mas. Siap. Jadi aku sampaikan closing statement dalam 2 klasifikasi pesan gitu ya. Yang satu buat karena Biskom sama entrepreneur, yang satu buat teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri. Untuk entrepreneur, I think kita di Indonesia adalah land of opportunity yang luar biasa besar, pasarnya gede. Find something yang benar-benar menyelesaikan masalah dan relate sama pasarnya. Ketika itu dilakukan, I think the sky is the limit gitu. Gapai melihat sendiri ketika kita fokuskan untuk merespon tantangan dari masyarakat, growth itu sesuatu yang natural gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk kerja di luar negeri, ini adalah suatu transformative journey. Pasti sulit, pasti tough, pasti demand all of your energy gitu, keluar dari zona nyaman. Tapi ya kita semua yang di sini yang sudah mengalami proses keluar dari zona nyaman atas purpose yang lebih besar, kita tahu pasti itu akan worth it gitu. Jadi I think prepare, berani, channel terbuka lebar, mau lewat Gapai, mau ada opportunity yang ada, tapi raihlah mimpi di periode karir di awal, keluar dari zona nyaman, dan dari situ teman-teman bisa melihat perkembangan yang jauh lebih konkret. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Menarik. Closing statement-nya luar biasa. Jadi nunggu apa lagi? Gitu. Ini hanya perlu nyali dan persiapan dan dibantu. Di assist, dibimbing oleh Gapai ID. So, Sobat Biskom, terima kasih sudah bersama kami 30 menit ini. Sampai jumpa di Biskom Podcast selanjutnya. Terima kasih. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.